Lebih dari 20 mungkin? Enggak sih, kurang lebih mungkin 10, cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Saya sih pengen nyampein aja ya kalau misalnya dia nonton. Apa yang kau tuai, enggak, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Tamara Tiasmara kembali mendatangi Polda Metro Jaya 15 Februari kemarin. Namun berbeda dengan sebelumnya, pada kunjungan itu polisi memanggil Tamara untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Ia berdasarkan ketentuan penyelidik forensik, pemeriksaan ini dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya gangguan kejiwaan pada diri Tamara usai Dante. Sebelumnya, Angger Dimas yang mana merupakan ayah dari Dante dan juga mantan suami Tamara juga melakukan pemeriksaan yang sama. Dalam pemeriksaan yang memakan waktu lebih dari 3 jam tersebut, Tamara mengaku dirinya digempur banyak pertanyaan oleh pihak kepolisian. Lantas, apa sajakah pertanyaan yang dilontarkan kepada Tamara? Serta benarkah pula pemeriksaan terhadap psikologisnya belum selesai sepenuhnya? Agendanya hari ini klien kami sudah diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan reschedule ulang lagi untuk diteruskan pemeriksaan lebih lanjut. Banyak sih pertanyaannya. Lebih dari 20 mungkin? Enggak sih, kurang lebih mungkin 10, cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Hari ini isi pertanyaannya lebih ke ini sih, tentang Dante itu seperti apa. Pokoknya semua pacaran selama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, psikolog advisor ya, udah aku jelaskan semua. Berapa kali? Dan juga tadi kita selaku kuasa hukum, karena sifatnya rahasia, konselingnya itu ada di dalam ruangan sendiri, jadi kita juga tidak bisa mendampingi di dalam, hanya Mbak Tamara juga dan dari pihak yang mewawancarai, jadi kita tidak mengetahui isi dari apa yang ditanya-tanya di dalam. Intinya kedepannya bila mana ada panggilan lagi secara resmi, kita akan kooperatif untuk memberikan keterangan lebih lanjut untuk meneruskan keterangan hari ini yang sudah disampaikan sama Mbak Tamara. Kemudian mantan suami atau bapak dari korban, saudara Angger Dimas juga telah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kemarin ya terhadap saudara Angger Dimas atau bapak dari korban itu dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan karena metode penyidikan yang sedang berlangsung menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis dengan metode-metode ilmiah. Penyidik meminta bantuan teknis kepada beberapa ahli, antara lain psikolog forensik, kemudian tim digital forensik, ahli toksikologi, dan juga ahli kedokteran kesehatan. Tes psikologi aja sih, kan itu emang udah jadi
Ya, itu kan emang udah biasa di mana ya, di kriminologi ya. Kalau misalnya kita ada kehilangan, kita harus digging tuh psikologi kita. Apa kita jadi gila atau enggak? Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam. Nanti silakan aja biar polisi yang mau yang parkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya tuh selalu hancur gitu. Saya selalu hancur dan saya yakin ibunya juga lah. Ya setiap kata itu kan mempunyai emosi ya. Misalnya di ngomong lagi seneng, tiba-tiba ada muncul nama ini, kita langsung ada perubahan mimik muka atau apa. Nah, kita juga akan ditanyakan lagi lebih ke dalam, apakah nanti akan ada dendam. Itu bisa dibaca dari mata tuh kan nggak akan bohong. Saya sih pengen nyampein aja kalau misalnya dia nonton, apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Tak bisa dipungkiri, seiring dengan berjalannya proses penyidikan atas kasus Dante, kehidupan Tamara Tiasmara seolah tak luput dari sorotan warganet. Mirisnya, hal ini justru membuatnya kebanjiran beragam hujatan dan gunjingan. Ya, mulai dari penggalangan dana yang diselenggarakannya atas nama Dante, hingga keputusannya untuk berpose bahagia di acara tahlilan 7 hari mendiang sang anak seakan memantik isu miring. Melihat banyaknya gunjingan warganet dalam kunjungannya ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan psikologis, Tamara pun memberikan klarifikasi. Lantas, apa penjelasan Tamara mengenai rumor yang menyebut dirinya sempat mendatangi kolam renang tempat meninggalnya Dante seminggu sebelum peristiwa nahas itu terjadi? Sempat tanggal 22. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dante mau main playground aja, aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa enggak. Jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu aku seperti apa. Karena kekhawatiran kamu ya. Dante sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya. Karena rasa kekhawatiran Tadi kamu aku ya. tunjukin, bukan khawatiran. Memang aku orangnya seperti itu. Sedetail itu sampai Aku orangnya detail. Nih, Dante sakit, obatnya harus aku catat per menitnya. Bahkan bukan Dante aja, tuh anaknya itu anaknya dia ya. Anaknya dia sakit juga aku tulis. Dia tuh sesayang itu sama Dante, makanya nggak heran juga kemarin yang ada di berita-berita itu Tamara ngecek kolam dulu tuh Hamin berapa sebelum YA sama anaknya dan sama Dante itu berenang, itu Tamara kan datang dulu kan bersama YA untuk mengecek kondisi kolamnya seperti apa, karena memang Tamara segitunya sama anaknya. Bahkan pas Covid aja Tamara juga pernah sampai check in di hotel berdua sama Dante 2 bulan buat kayak emang isolasi aja mandiri karena takut Dante tertular atau gimana gitu. Yang penting kan orang terdekat dan sini tahu aku seperti apa. Mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Begitu. Saya minta be nice, be positif sebelum ada hasilnya keluar. Kalau donasi sebenarnya itu kan mereka nggak tahu ya. Itu sebenarnya orang yang mau ngasih uang duka ke aku. Udah situ aja gitu. Nah, kemarin di rumah banyak yang mau ngasih uang duka. Terus manajerku bilang udah bikin ini aja, campaign ini biar uang dukanya ke situ nanti buat si yang Palestina itu. Oh, rencana memang akan disalurkan untuk Palestina. Dijelaskan juga di itunya kan itu ada
kampanyenya kan untuk dikirim ke Gaza. Hari ke-7 tahlilan aja langsung dikomentarin, padahal Tamaranya ya senyum, emang nggak boleh senyum orang, terus catokan, make up, emang nggak boleh. Kan Tamara yang kita lihat itu 7 harinya ya. Kita nggak tahu hari ke-5, hari ke-6, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2 dia nggak keramas. Nah pas mau hari ke-7 itu kan istilahnya kita bikin acara tahlilan berdoa bersama. Mamanya Tamara itu marah-marah sama Tamara, kayak kamu mandi dong nak, kamu selama ini mandi cuman di kamar di bawahnya dia itu yang cuman ada semprotan buat buat yang WC itu loh, kayak semalam dia cuman kayak ya gue cuman bilas-bilas kayak gitu doang. Nah pada saat mau ke hari ke-7 itu dia akhirnya keramas. Ya udah, masa kalau keramas nggak catokan ya sekalian aja, karena kalau misalnya cewek tuh kadang-kadang kalau rambutnya rusak, kalau misal abis di hair dryer itu dia ngembang, jadi harus dicatok biar rapi. Ya udah, dan emang sehari-harinya Tamara tuh lebih dari itu, jadi kayak nyatok aja bisa 2 jam. Jadi kalau janjian sama dia tuh kayak suka kesel sendiri karena dia nyatoknya juga lama. Nah itu menurut aku yang kemarin 7 hari itu belum seberapanya Tamara lah, itu maksudnya masih males-malesnya Tamara juga, dan itu pun dipaksa sama orang tuanya. Satu hal lagi yang harus aku perjelas sama kalian semua, kenapa bisa secantik itu? Sekarang zaman era modern, semua foto kalau kualitasnya, misal kita foto terus kualitasnya tuh nggak terlalu bagus, misalkan foto di tempat gelap, itu bisa dipoles dengan filter. Nah kebetulan yang mengupload foto yang kelihatannya jadi cantik itu aslinya gak make upan, aslinya itu kusam. Dan kalau ada kata-kata kok bisa ya lagi berkabung baru ditinggalkan beberapa hari tapi mukanya bisa senyum, masa di kamera harus memperlihatkan kesedihan. Tolong jangan bully lagi Tamara, please, kasihan orang lagi berkabung, tolong posisikan jadi Tamara. Jangan karena melihat upload dan foto yang kelihatannya bermake up itu semuanya dibantu dengan filter supaya lebih bagus dan jernih. Paham kan? Sekarang udah era modern, semuanya bisa diedit. Itu udah dijelaskan sama yang update, itu diedit pakai aplikasi Remini. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, gitu. Saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen, saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu. Sebelum ada ketetapan hukum. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Kabar ditetapkannya Yuda Arfandi sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Dante bukan hanya melahirkan sorotan tajam warganet terhadap Tamara, tapi juga kepada Putra Siregar. Kabar penahanan Yuda seolah mengorek luka lama bagi pengusaha kelahiran kota Siantar itu. Seperti diketahui, pada tahun 2022 lalu, Putra Siregar sempat terjerat kasus hukum usai melerai pengeroyokan yang diduga dilakukan Yuda Arfandi terhadap sahabatnya, Rico Valentino. Mirisnya, kejadian itu justru membuat Putra harus mendekam di balik jeruji besi. Lantas, apakah Rico Valentino dan Putra Siregar telah ikhlas memaafkan Yuda? Dan benarkah pula berkas laporan Rico dan Putra masih terus diproses hingga detik ini? Ini info terbaru ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi akhirnya dari Polres kan udah jadi teman-teman semua ya. Gitu, dari Polres, dari Polda juga nanyain gitu. Saya juga kaget ternyata ini belum tutup kasusnya. Yang Rico belum cabut berkas.
Jadi tadi saya sama Riko, yaudah kita cabut lah berkasnya. Jadi laporan Riko itu masih ada dan akan kita cabut, kita akan datang ke Polres Selatan lah. Saya juga kaget, saya kira karena kita udah lupa kan gitu. Cuman saya tanya sama Riko, udah ada itikat baik belum untuk Arfandi nemuin? Ternyata memang belum ada, tapi beberapa nama udah nemuin Riko dan kita udah maafin. Udahlah gitu, jadi teman, karena pada dasarnya nanti itu juga kok teman-teman juga. Tapi kagetnya ternyata yang Arfandi ini belum menemui kami, mungkin karena udah dengar dari teman yang lain bahwa kita udah maafin gitu, nggak akan naikin kasusnya dan sebagainya. Terus oh mungkin udahlah beres gitu. Tapi ternyata sampai dari teman-teman yang di Polres Selatan bilang ternyata belum dicabut oleh Riko. Tadi aku udah sharing, yaudah kita cabut deh, nanti kita Polres Selatan, kita akan sampaikan bahwa kita udah cabut lah. Memang udah banyak hikmah yang kita dapat di pelajaran lah. Jadi banyak teman di Hutan Cipinang juga, Masya Allah itu jadi banyak teman ya, sama semua lah anggota Polres Selatan juga jadi teman aja. Jujur kita sama Riko udah lupain ya, alhamdulillah lah. Udah ada hikmah lah, pelajarannya juga itu berharga dan sangat mahal sekali harganya. Tapi salah satu temen aku yang berjuang ya, sahabat aku yang berjuang waktu itu, yang dia ngurus ya, yang soal, yang dia mau restoratif justice lah, supaya kasus ini damai gitu, yang berusaha nyambungin supaya ketemu lah sama pihak kedua, supaya kedua belah pihak menjalin perdamaian. Ya ternyata enggak, makanya dia ngechat saya, tapi Arfandi kasihnya link kan, Arfandi mana? Aku bilang, karena saking memang udah lupa gitu, ngapain sih gitu, kita gitu. Lalu yang ini loh Pi, yang kasus Riko yang keroyok gitu. Dan memang waktu itu kan Arfandi jelas ngaku ya, ada rekaman dan semuanya ketika kita temui. Tapi di situ memang kita dinasihatin sama salah satu ya penasihat kita lah, bahwa tawakal itu nggak boleh dengan kebencian gitu. Awalnya kita nggak terima lah, maksudnya Riko yang bonyok banget kan gitu, sedangkan korban nggak pernah muncul kan di kasus kami ini, nggak pernah ada muncul korban loh. Sampai sekarang ada yang tahu nggak korban kami siapa? Nggak, tapi kembali lagi lah, kita udah ikhlas. Terus abis itu aku sempat ini, wah kaget, shock aku dibilang story aku. Tapi akhirnya aku hapus storynya karena Riko minta, udah deh Pi gitu, kita doain aja yang terbaik. Oke, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Kita hapus storynya. Terus apalagi kita mikir, yaudah deh kita mikir bagaimana ya korban yang ditenggelamin aja ya, mudah-mudahan Dante ya masuk surga, bisa nyelamatin orang tuanya juga, gitu aja kita udah case close. Aku sampai kan aku pribadi berkali-kali ngomong ikhlas kan, tapi aku di situ nanya juga diri aku ikhlas, kalau aku ikhlas ya udah nggak usah ada story atau apa gitu. Jadi aku nanya juga kan, arti ikhlas sesungguhnya itu apa sih gitu. Tapi ya memang aku mau hapus storynya itu. Biasanya aku orangnya nggak mau kan, agak keras kepala lah, maksudnya biar orang ambil hikmahnya gitu. Tapi satu sisi aku berpikir jangan deh nanti ada bisikan setan sehingga kita merasa puas, padahal ini korban tetap anak yang tidak berdosa gitu. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah buat Dante gitu. Terus ya pengennya sih hukuman mati ya, cuman kalau misalnya dia harus di juga kayaknya kita apa bedanya ya sama dia, kalau kita sama-sama menghilangkan nyawa juga, kayak ya udah kita pengennya dia selamanya aja di penjara gitu, sampai dia meninggal di penjara gitu. Karena kalau menurut Tamara sih dia nggak akan kuat juga ya lama-lama di penjara, karena dia udah biasa setiap hari party. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.